Ya, selamat bergabung rekan-rekan di channel YouTube Rumah Buku Teologi bersama dengan saya, host dari channel ini. Selama ini saya bicara mengenai banyak hal, tapi terutama mengenai teologi di dalam channel ini. Dan di kesempatan ini saya memulai diskusi baru mengenai satu hal yang saya kira kurang kurang banyak dibahas di Indonesia ini, yaitu mengenai pria atau dan sisi kepriaan, maskulinitas. Terlebih khusus dalam Alkitab. Kenapa saya mengambil inspirasi dari Alkitab? Tentu saja karena latar belakang pendidikan saya belajar ilmu biblika. Lalu em, saya percaya bahwa gereja pertama-tama mengambil inspirasi mengenai kehidupan itu dari Alkitab tentu saja. Jadi ini adalah upaya atau semacam panggilan bagi gereja masa kini supaya ayo kita mulai bicara mengenai pria, mengenai laki-laki dan maskulinitasnya gitu kan, berdasarkan kitab suci atau Alkitab yang kita percayai. Jadi pembahasan saya mengenai maskulinitas dalam Alkitab ini saya dasarkan pertama-tama dari buku ini. Saya kira ini buku yang paling komprehensif ketika kita bicara mengenai topik ini. Ditulis oleh Profesor Peter Ben Smith dari Vrije Universiteit Amsterdam. Buku yang lumayan lama sebenarnya, tahun 2017. Saya periksa di internet, sudah ada versi yang lebih baru, kumpulan esai mengenai topik ini, tapi saya sendiri belum punya akses. Dia baru mau terbit juga kalau nggak salah, bulan November tahun 2025 ini. Jadi untuk sekarang saya berdasarkan pada buku ini yang memang saya miliki. Tentu dengan beberapa pengembangan khususnya diskusi mengenai konteks Indonesia karena eh, Peter Ben Smith ini dia tidak bicara mengenai konteks Indonesia. Dia lebih fokus ke Alkitab itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu bicara mengenai maskulinitas atau sisi kepriaan dari Alkitab itu? Pertama, kita perlu sadari dan mungkin kita sudah sadar juga bahwa sebagian besar karakter di dalam Alkitab itu adalah pria gitu atau laki-laki, gitu kan? Namun eh, di tengah berbagai apa namanya fakta bahwa karakter-karakter di dalam Alkitab itu sebagian besar adalah pria, mereka sangat jarang dianalisis atau dibaca sebagai pria gitu kan, dengan berbagai macam kompleksitas kepriaan mereka sesuai dengan konteksnya itu. Kita sering membaca kisah mereka berdasarkan atribut yang kita tempelkan kepada mereka atau atribut yang mereka miliki dalam kisah-kisah atau gambaran dalam Alkitab. Misalnya sebagai pahlawan, sebagai penjahat, nabi, raja, tua-tua dan seterusnya. Tapi lupa juga bahwa mereka itu adalah pria dengan pergumulan kepriaan atau maskulinitas mereka terkait identitas, budaya dan iman yang mereka miliki gitu. Ini fakta yang sering terlupakan yang tidak dilihat selama ini. Saya kira di gereja pun jarang untuk bicara soal ini. Secara khusus kalau kita mau lihat dari studi Alkitab gitu kan atau bahasa kerennya biblical studies, ada semacam kesenjangan di sini. Riset mengenai perempuan dan wanita itu sangat-sangat banyak gitu. Mereka sudah punya jurnal sendiri, jurnal juga dengan ranking yang tinggi. Mereka sudah punya banyak literatur dan saya sendiri dosen teologi tapi dan saya melihat banyak sekali sampai sekarang orang mendalami wanita, perempuan, apapun sebutan yang disetujui gitu kan. Karena diskusinya sangat mendalam, khususnya di dalam studi Alkitab itu risetnya banyak sekali. Jadi kita dengan mudah bisa menemukan itu. Nah, sebaliknya gitu kan, studi mengenai pria, mengenai maskulinitas, kepriaan gitu dalam Alkitab rasanya seperti baru dimulai gitu kan. Ini rujukan saya dari buku tadi, itu terbit tahun 2017, itu masih termasuk baru sebenarnya. Jadi belum sampai 10 tahun terakhir diskusi mengenai ini baru mulai diangkat gitu. Eh,
Sementara mengenai diskusi mengenai perempuan dalam Alkitab itu sudah ada bahkan mungkin tahun 80-an bahkan sebelum itu. Dan sekarang sudah berkembang jauh sekali. Nah, yang dari sisi laki-laki ini yang masih kurang dieksplor gitu kan. Akibatnya pria itu jadi kayak di taken for granted aja, diterima begitu aja sebagai manusia yang standar. Dan perempuan itu dianggap sebagai kasus khusus yang perlu diperhatikan secara khusus gitu. Ya, dan itu alasan kenapa perempuan itu diteliti terus-menerus, mendapat banyak panggung untuk dalam riset khususnya di Biblika, karena dianggap kasus khusus dan laki-laki itu kayak dianggap ya sudah gitu kan, diterima begitu aja, tidak tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini menciptakan pemahaman yang tidak seimbang gitu kan. Padahal Alkitab itu sendiri bukan hanya bicara tentang perempuan gitu, sebagaimana terlihat dalam riset yang berkembang jauh sekali, tapi ada laki-laki juga di sana dan memang sebagian besar laki-laki gitu. Cuma sisi kelaki-lakian dan maskulinitas itu kayak tidak dieksplor eksplor lebih jauh gitu. Nah, alasan lain kenapa kita perlu eh, meneliti lebih jauh mengenai pria dan maskulinitas dalam Alkitab itu, atau kita perlu bicara lebih jauh soal ini karena memang laki-laki itu mengalami krisis. Cobalah kita lihat di medsos, banyak sekali krisis yang dialami oleh laki-laki sekarang itu. Dan saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, gambaran mengenai laki-laki itu atau bagaimana menjadi laki-laki itu, konsepsi mengenai laki-laki itu saya dapatkan di jalanan gitu kan. Ya laki-laki harus begini, laki-laki harus begitu. Itu semua kayak tidak terlalu didalami dari segi Alkitab gitu atau dari segi kekristenan atau gereja, kayak tidak terlalu memberi porsi yang lebih soal itu. Nah, di Indonesia banyak Kristen yang saat ini tentu saja bingung gitu kan. Bagaimana sebenarnya menjadi itu diskusi yang perlu kita dalami lebih lanjut. Bagaimana menjadi pria yang sejati gitu kan. Di tengah berbagai macam tuntutan, budaya, gereja dan keluarga. Begitu juga pergumulan yang dihadapi oleh laki-laki itu eh, kayak kayak tidak terlalu didalami lebih lanjut. Nah, tak bisa dipungkiri bahwa masih ada stereotip yang membebani. Nah, stereotip ini tidak bisa dilari. Ada gambaran misalnya pria Kristen itu harus kuat, tidak boleh menangis, harus jadi pemimpin hebat. Nah, itu kayak apa istilahnya? Debatable lagi. Apakah itu memang sepenuhnya apa istilahnya? Tercermin dalam Alkitab gitu kan? Karena eh, alasan lain, orang sering menggunakan Alkitab untuk mendukung satu model maskulinitas atau kepriaan tertentu. Tentu kita perlu, dan ini alasan kenapa kita perlu mendalami lebih lanjut maskulinitas di dalam Alkitab, karena sebenarnya bagaimana kita mau lihat gitu kan? Alkitab bicara mengenai maskulinitas itu seperti apa atau bagaimana sebenarnya? Ini tujuan yang real yang menurut saya menjadi motivasi utama dari diskusi ini ialah bagaimana mungkin, sebagaimana mungkin kita berupaya untuk eh, menghindari maskulinitas yang beracun, toxic masculinity, gitu kan? Dengan pemahaman yang benar, kemudian kita bisa menghindari sikap-sikap yang merusak, itu. Yang seringkali tak bisa dipungkiri itu muncul karena atas dasar agama. Jadi apa yang menjadi tujuan dan menjadi semacam jalan dari apa namanya diskusi mengenai maskulinitas dari Alkitab ini, pertama-tama kita hadir bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menjudge siapapun gitu kan. Kita hadir supaya untuk melihat kira-kira bagaimana gambaran pria yang lebih utuh dan lebih manusiawi gitu. Bagaimana maskulinitas yang utuh, maskulinitas yang manusiawi dan tentu berdasarkan cerminan dari Alkitab dengan berbagai macam kompleksitasnya. Nah, ini hal penting yang perlu kita sadari bahwa Alkitab itu punya banyak ragam model maskulinitas gitu. Jadi dia bukan hanya mewakili satu model maskulinitas tertentu, tapi sebagaimana yang akan kita lihat dalam diskusi-diskusi selanjutnya,
ada banyak ragam model maskulinitas yang nampak dalam Alkitab. Dan saya kira ini sesuatu yang wajar. Karena saya pribadi saya percaya bahwa Alkitab itu adalah eh, lambang kejujuran. Alkitab jujur menggambarkan kehidupan dengan berbagai macam kompleksitasnya. Termasuk di sini soal maskulinitas itu sendiri. Nah, ini motivasi saya pribadi. Bagaimana kita bisa melihat teladan Kristus tentu saja yang menawarkan model maskulinitas yang revolusioner. Di saat yang bersamaan dia kuat, namun tetap lembut. Kemudian dia seorang pemimpin yang melayani. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di diskusi-diskusi selanjutnya. Lalu semoga diskusi mengenai maskulinitas ini kemudian bisa membantu para pria untuk bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan stereotip dunia atau stereotip gereja. Jadi kita menggunakan inspirasi dari berbagai macam diskusi ini untuk melihat bagaimana sebenarnya pria dan maskulinitas itu bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saya kira ini panggilan kita sebagai orang beriman. Nah, dalam diskusi ini kita akan menjelajahi banyak hal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, em, tokoh-tokoh Alkitab atau sebagian besar karakter dalam Alkitab itu adalah pria. Jadi kita akan menghabiskan banyak sekali diskusi ke depan untuk melihat berbagai macam hal terkait tokoh-tokoh Alkitab ini dan bagaimana kita akan melihat dan mencoba memahami maskulinitas dari mereka. Ya, tokoh-tokoh kunci kita bisa lihat di sini ada Adam, ya dari awal gitu kan. Lalu bapak-bapak itu kan leluhur orang Israel di kitab Kejadian gitu. Lalu ada Raja Daud, Salomo dan seterusnya, nabi-nabi, Elia, para rasul, Petrus, Paulus, dan tentu saja soko guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak tema-tema penting yang bisa kita lihat di sana, misalnya kepemimpinan, keluarga, pekerjaan, persahabatan, emosi, dan tentu saja seksualitas dari sudut pandang Alkitab sesuai gambaran para karakter Alkitab yang akan kita bahas nanti. Ya, semoga gitu kan ini semua nanti bisa menjadi semacam wawasan gitu kan untuk para pria bisa menghadapi tantangan nyata, khususnya pria Kristen Indonesia di abad ke-21 ini. Ini hanya berupa semacam apa ya, eh, pancingan awal atau panggilan gitu kan supaya eh, rekan-rekan atau siapapun yang tertarik dengan tentang topik ini maskulinitas dalam Alkitab ini bisa belajar bersama. Saya juga ini boleh bilang proyek baru untuk saya karena saya sebelumnya belum pernah mendalami ini, tapi saya selalu tertarik gitu karena saya merasa kayak kok kayak diskusi mengenai atau diskusi Alkitab atau diskusi dalam gereja tentang pria itu kayak kurang gitu loh. Walaupun saya di dalam medsos saya pernah lihat beberapa em, kayak iklan-iklan gitu tentang em, lelaki sejati dan seterusnya gitu, tapi saya kira kita pertama-tama perlu belajar dari Alkitab dulu. Ini pegangan bagi kita Amsal 27 ayat 17 gitu kan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Asik. Perjalanan ini mungkin akan menantang, tapi penting untuk pertumbuhan iman kita, khususnya para pria, para lelaki sebagai suami, ayah, sebagai sahabat, sebagai pelayan Tuhan. Jangan lupa yang sudah menonton sampai akhir ini untuk like, subscribe channel ini, dan mungkin bagikan video ini agar lebih banyak pria, lebih banyak laki-laki yang diberkati oleh Tuhan. Sekian dulu ini panggilan untuk diskusi. Tetap tetap ikuti diskusi-diskusi selanjutnya mengenai topik maskulinitas dalam Alkitab ini. Masih panjang perjalanan perjalanan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.